Ya, ibu-ibu, apa sih itu deeper in love? Ya, saya suka renungkan. Ya, deeper in love itu apa sih artinya gitu. Jadi ini saya diberikan satu ilustrasi ya. Ada seorang ibu yang sudah tua sekali ya, tinggal di desa ya, di tempat yang sederhana. Tetapi dia setiap hari itu dia menyapu halaman rumahnya, setiap hari dia membersihkan rumahnya ya. Setiap hari rumahnya selalu bersih dan setiap pagi dia selalu menyapu halaman rumahnya. Ya, lalu ada tetangganya tanya, "Kenapa kamu begitu rajin ya? Kamu begitu rajin menyapu terus halaman rumahnya?" Karena dia bilang, "Saya ingin pada waktu anak saya nanti pulang, kan kamu tinggal sendirian tapi tiap hari nyapu, orang gak ada yang nginjek-nginjek juga lantainya. Saya ingin nanti kalau anak saya suatu hari pulang, rumah ini siap menyambut anak saya, kedatangan anak saya." Ya, tetapi ibu-ibu semua di sini udah ibu-ibu, jangan apa ya manggilnya ya? Wanita-wanita. Ladies aja deh ya, kalau wanita-wanita kepanjangan. Tapi ladies, kita anaknya itu sudah beberapa lama yang lalu itu meninggal anaknya itu, ya. Tapi dia tetap aja dia nyapu. Jadi itu siapa yang mau nyambut dia? Ya, dia bilang, "Saya tetap membersihkan rumah ini." Ya, jadi di dalam kisah ini ya kita belajar bahwa apa sih deeper in love itu, cinta sejati itu, ya. Deeper in love itu kalau love dunia sama love Tuhan itu beda ya teman-teman ya. Kalau love dunia itu romantic gitu ya. Romantic tuh jadi kayak apa, kayak drakor kayak gitu ya. Nanti putus, nanti nyambung, tak putus, tak nyambung. Makanya sampai ada lagunya putus nyambung, sampai ada begitu ya. Itu tuh love yang di dunia. Tapi kalau love yang di dalam Tuhan itu nggak ada putus-putusnya, dia nyambung terus. Yang pertama adalah cinta sejati itu selalu, boleh klik ya. Cinta sejati itu selalu apa ibu-ibu? Setia, bukan karena mendapat, tapi karena mengasihi. Demikian yang dilakukan oleh ibu itu. Dia tetap membersihkan rumahnya walaupun dia nggak pernah ketemu lagi sama anaknya. Karena apa? Hatinya dia lakukan itu untuk mengenang dan mengasihi bukan kepada rumahnya, tapi kepada anaknya. Ya, ibu-ibu di sini ada yang udah punya anak ya. Ibu-ibu tiap pagi bangun, bahkan tengah malam bangun untuk menyusui anaknya. Kalau anak menangis, pasti ibu-ibu bangun, ya kan? Ya, padahal ibu-ibu tuh nggak dipuji, nggak dikasih penghargaan, nggak ditepuk tanganin, tapi seorang ibu itu akan tetap bangun dan bangun setiap harinya. Karena apa? Karena cintanya bukan berdasarkan apa yang dia dapatkan, ya, tetapi cintanya itu kepada siapa yang dia kasihi. Betul, ibu-ibu? Ada yang anaknya nangis dibiarin aja? Ya kan, nangis sampai pagi dibiarin aja? Ada? Nah, itulah cinta sejati. Itu sekilas lah tentang cinta sejati ya. Nah, banyak orang yang setia selama itu masih diperhatikan ya, masih dihargai, masih merasa dibutuhkan, dia setia ya. Selama dia masih diberikan apa yang dia kepengen, dia setia ya. Begitu udah gak ada yang diharapkan, dia pergi. Begitu dia nggak dapat penghargaan lagi, dia nggak dapat lagi pujian, nggak dapat lagi apa yang dia perlukan, dia akan tinggalkan ya. Nah, tapi ketika tidak ada lagi dihargai, ya, nggak ada lagi diperhatikan, nggak ada lagi, cuma ada lelah yang tersisa, mereka pergi. Begitupun di dalam pelayanan, ya. Di dalam pelayanan pun kalau kita nggak berdasarkan kasih kepada Tuhan, ya, kita ke gereja itu akan mencari apa yang bisa saya dapatkan. Ya, kalau saya nggak dapatkan perhatian, kalau nggak dapatkan manfaatnya, ya, kalau saya tidak mendapatkan penghargaan, saya akan mundur, saya akan pergi. Apalagi sekarang gereja banyak, ya kan? Saya akan cari gereja lain. Tapi orang yang benar-benar tahu di mana Tuhan tempatkan, di mana tempat dia melayani, dan dia lakukan karena dia kasih kepada Tuhan, bukan karena mengasihi, karena gereja ini bukan punya Pak Wisnu ya, tapi gereja ini semua punya Tuhan.
Saya dulu tahu GBK Kuningan ini tempatnya nggak sebagus ini, ladies. Tapi yang bilang ladies ada bapak-bapak juga ya. Iya kan? Iya, saudara-saudari aja deh. Gak semua sebagus ini. Jadi kalau sekarang ini tempatnya amat sangat bagus menurut saya. Dulu itu nggak sebagus ini, ya kan? Nah, ini bukan punya Pak Wisnu tapi punya Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan sudah tempatkan di sini, kita nggak dapat penghargaan, kita nggak dapat apalah yang kita perlukan. Mungkin satu hari nggak dilihat, nggak dibilang shalom, nggak disambut, kita akan tetap setia melayani. Ya, itulah cinta sejati. Kita tidak mencari ya penerimaan dari orang lain. Ya. Lalu selanjutnya cinta sejati berkata, sekalipun aku tidak mendapat apa-apa, aku tetap memilih untuk tinggal setia. Ya, untuk tinggal setia. Itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Dia mengasihi. Ketika apa? Kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita nggak layak, Tuhan itu tetap setia. Ya, buktinya apa? Yaitu kayu salib. Ya. Belum pindah. Cici ngeliat begini, aku kira udah pindah. Belum pindah ya. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita nggak layak, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi. Dan buktinya apa? Kayu salib. Ya, kalau manusia itu suka bilang, aku sayang sama kamu loh, kamu cantik loh, aku bener-bener loh, kamu baik hati. Itu kadang-kadang cuma mulut doang ya gitu kan. Tapi kalau Tuhan Yesus itu membuktikan kasihnya, yaitu apa? Dia mati di atas kayu salib buat kita. Ya, Tuhan Yesus mati yang memberikan kasihnya, meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tetap memilih untuk tetap setia mengasihi kita. Yesus gak dapat apa-apa, yang didapat apa? Luka, hinaan, siksaan, dan bahkan kematian. Ya. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Mending kalau cakep yang dikasihi, mending kalau yang dikasihi itu baik. Kita ini jahat, dosa, jelek deh pokoknya. Ya, nggak ada yang baik. Manusia itu udah kehilangan kemuliaan Allah pada waktu kita jatuh di dalam dosa itu, udah nggak ada baik-baiknya. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat kita di atas kayu salib. Kalau mau mati buat orang yang baik itu banyak, tapi yang mau mati buat orang yang berdosa itu nggak ada. Jangan kata mati. Ya, coba ibu-ibu, Cica Krisna mau nggak nganterin aku tuh udah jahatin kamu tiap hari misalkan, ya kan? Aku udah aku nyakitin kamu tiap hari. Tiba-tiba aku tolong dong, aku diantarin dong kemana? Belum tentu dia mau, pasti dia bilang alasan. Sorry ya, gue lagi sibuk ya, gue bisa nganter anak ini itu. Ya, jangan kata mati, suruh nganterin aja kagak mau. Ya kan? Itu manusia. Tetapi Tuhan Yesus mau berikan nyawanya buat kita yang jahat, jelek, jahat, nyakitin hati Tuhan. Tuhan berikan bukti kasihnya itu lewat kayu salib. Ya, dia mengasihi dengan cinta yang sejati. Yang dunia ini nggak ada. Ibu-ibu boleh cek ke toko sebelah. Pokoknya nggak ada. Di mana-mana. Cuma Tuhan Yesus yang setia. Pasangan aja belum tentu. Ya, saya jangan bilang nanti pulang di sini sama pasangan ada berantem, jangan ya. Ya, tentu dipersatukan juga sayang ya, tapi nggak ada kasih yang terbesar selain kasih Tuhan. Lanjut ya. Cinta sejati itu bukan berkata apa yang aku dapat darimu, ya, tetapi aku mengasihimu bahkan jika aku harus memberi tanpa menerima. Itulah buktinya Tuhan Yesus. Itu sebabnya cinta sejati nggak mudah pergi. Sampai sekarang pun Tuhan sayang loh sama kita semua. Mungkin saya nggak tahu ya, hati kita ada yang lagi menyimpan dosa, mungkin kita ada yang lagi punya kebencian, atau mungkin kita punya masa lalu yang nggak baik. Ya, sampai sekarang Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Ya, itu sebabnya ya Tuhan, cinta yang sejati itu dia nggak pernah nyerah, dia nggak pernah nyerah sama kita. Ya, kalau kita nggak bertobat, ditungguin terus sama Tuhan Yesus sampai kita bertobat. Amin. Amin. Ibu-ibu kalau setuju jangan begini, tapi amin gitu aja ya. Kasihan kan ibu-ibu ntar begini terus kan. Tapi puji Tuhan, saya lihat antusias semangat banget di sini ya. Ibu-ibu ya, Yesus, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, karena cinta sejati itu bukan didorong oleh keuntungan. Tuhan Yesus gak cari untung. Ya, kalau kita sering banget cari untung. Ya, ini jujur aja ya, saya juga sama belajar.
Kita mengasihi, Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena ada apa-apanya, tapi manusia suka mengasihi orang itu karena ada apa-apanya, ada apanya. Ada apa dengan cinta? Itu mah film ya. Tapi sering manusia itu mengasihi karena apa? Ada apa-apanya, bukan apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi kita apa adanya. Tapi manusia sering mengasihi itu karena ada apanya. Benar apa benar? Benar. Ya setuju? Katakan amin. Amin. Tapi Tuhan terima mengasihi kita itu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Emang gak ada apa-apa sih di kita sih, apa sih? Gak ada yang bisa diambil buntung, gak ada baik-baiknya kok kita. Gitu. Ya. Nah, klik selanjutnya lagi. Jadi apakah kita, banyak wanita hari ini mungkin datang ke gereja ya, melayani, berdoa ya, tetapi pertanyaannya buat kita semua, apakah kita ini mengasihi Yesus atau hanya melakukan kebiasaan rohani? Itu pertanyaannya. Ya. Kita ini lelah, wah kita pokoknya semuanya segenap hati. Tapi apakah kita lakukan itu, pertanyaannya? Karena kita masih mengasihi Yesus atau hanya tinggal suatu rutinitas aja, atau mungkin senang ketemu temen ya kan di gereja daripada gue sendiri di rumah bengong ya kan, hanya untuk mengisi waktu saja gitu ya. Itu adalah suatu rutinitas, kayak udah kebiasaan lah gue tiap minggu ke gereja ya kan. Gengsi amat orang Kristen kagak gereja, mah aneh bener. Itu udah jadi satu rutinitas. Tapi orang Kristen harus ke gereja, amin. Ya, tapi jangan jadi satu rutinitas, tapi ada kasih yang keluar dari hati kita. Slide berikutnya yang ini ya, apa artinya in love dengan Tuhan? Apa artinya? Ya di dalam Wahyu 2. Slide berikutnya tadi, oh ya sampai di sini ya. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula ya. Tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi kita harus rindu akan Yesus. Bukan hanya bekerja untuk Tuhan, tetapi menikmati hadirat Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 ini Tuhan Yesus itu berbicara kepada jemaat di Efesus. Ya, jemaat Efesus itu adalah jemaat yang rajin pelayanan, kuat dalam doktrin, yang tidak kompromi dengan dosa, ya, dan aktif dan bekerja keras. Ya itu. Dan tetapi Tuhan Yesus berkata ada satu yang hilang. Apa? Kasihmu yang semula. Berarti kita juga bisa gak kayak gitu? Kita kelihatannya kita rajin melayani, pokoknya kelihatannya kita sungguh-sungguh, pokoknya kita all in lah pelayanan juga, semuanya juga saya lakukan ya. Tapi bisa gak Tuhan bilang gitu? Ada satu yang hilang, kasihmu yang semula. Jadi walaupun kelihatannya kita sudah lama melayani, kita sibuk melayani, tetapi jangan sampai kasih Tuhan, kasih semula kepada Tuhan itu hilang. Nanti selanjutnya akan, ibu kalian mulai bingung nih bagaimana ini maksudnya ya. Nanti tunggu pesan-pesan berikut. Nah, banyak wanita Kristen ya masih ke gereja tadi ya, masih melayani, masih berdoa, tapi hatinya nggak lagi terbakar oleh cinta kepada Yesus. Ya, in love itu berarti tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi rindu akan Yesus. Artinya gini ya, kalau tahu sama rindu tuh beda. Oh tahu kayak gitu, oh orangnya lincah, rambutnya pendek, itu cuma tahu. Dia sukanya doyannya makan bakmi, itu cuma tahu doang ya. Saya tahu dia tinggalnya di mana gitu ya, di Cilandak misalkan. Saya tahu di Pamulang. Saya tahu kesukaannya dia tuh warna pink. Itu cuma tahu doang. Tapi kalau rindu itu beda. Saya tiap kali tuh ingat si Egi. Saya makan enak, aku ingat, si Egi ini kedoyanannya Egi nih. Ya kan? Itu rindu selalu ya di mana-mana. Ya kan? Si Egi ini kesenangannya warna pink. Pas persis aku tuh ke mall tuh lihat tas warna pink. Aku mau beliin apa buat dia. Selalu ingin nyenengin Egi. Yang aku selalu pengen nyenengin, si Rina senangnya pakai lipstik merah hati. Ya kan, kalau aku ke tempat kosmetik aku lihat lipstik merah hati. Aduh, si Rina, ini kesukaannya Rina nih. Ya kan, aku beli buat dia.
Biar dan kalau di minggu pakai, dia cantik kelihatannya. Makanya sehari ini dia pakai segala warna merah tuh. Ya kan? Jadi apa selalu di mana-mana tuh ingat itu namanya orang rindu tuh begitu. Orang kasmaran, tau kan kasmaran? Sih pernah nggak sih kasmaran? Dulu. Ini jujur banget loh. Itu dulu. Sekarang udah tua. Emang udah tua nggak boleh kasmaran? Kepada Tuhan. Nggak boleh gitu. Gitu. Apa salah kalau tua kita masih kasmaran sama orang lain? Salah. Kasmarannya harus sama pasangannya sendiri. Setiap hari jatuh cinta, setiap hari kasmaran, setiap hari berduaan, ya kan? Jangan dulu tidurnya berdua, sekarang tidurnya rame-rame. Tuh. Antusias kayaknya nanti lain kali bikin topik ya tentang suami istri. Ya, jadi gitu ya. Jadi orang tuh harus apa ya? Bukan tahu aja Yesus, tapi harus rindu pas senangnya Tuhan apa sih? Oh senangnya Tuhan, aku bawa jiwa-jiwa. Ya aku bawa jiwa-jiwa dong tiap hari, ya kan? Aku pikiran jiwa mana nih yang mau aku menangin nih, ya kan? Aku di mana-mana harus beritain tentang kebaikan Tuhan, bersaksi ini di mana-mana. Siapa nih bangsaku hari ini yang bisa aku beritakan ini apa firman dan kebaikan Tuhan? Siapa ini? Itu orang yang rindu terus sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, lalu bekerja sama menikmati hadirat Tuhan beda. Kalau orang bekerja pelayanan itu dia sibuk, dia duduk, tapi dia nggak bisa tenang muji nyembah. Waktu muji nyembah, keingetan ya, tadi kompor udah dimatiin apa belum ya? Ya kan? Itu nggak bisa fokus gitu loh ibadah gitu, ya kan? Lagi di ibadah, aduh keingetan itu konsumsi di bawah itu belum dirapiin, gitu loh, ya kan? Aduh keingetan, apalagi banyak banget gitu yang ganggu pikirannya gitu loh ya. Ya, aduh, lipstick gue mencemong nggak ya? Gue ke kamar mandi dulu deh. Padahal lagi pujian penyembahan gitu loh ya. Gak fokus banget, gak rindu menikmati hadirat Tuhan atau duduk liatin kiri kanan. Kenapa sih ini nangis ya? Ya kan? Kenapa sih ibu gayanya gitu amat puji-pujian? Gak ada kerinduan. Itu tapi kelihatannya beribadah nggak? Datang ke gereja kelihatan beribadah nggak? Kelihatannya beribadah, tapi nggak ada kerinduan lagi untuk hadirat Tuhan. Amin. Orang lain puji nyembah, satu hal yang kurindukan, tapi kita udah nggak ada lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Tasnya bagus tuh itu. Berada di dalam. Jadi udah nggak ada lagi kerinduan akan hadirat Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita terakhir kali menangis di dalam doa pribadi kita? Di kamar berduaan aja sama Tuhan Yesus. Muji nyembah, berdoa, nangis. Kapan terakhir kali? Itu pertanyaan buat kita semua. Ya, lanjut. Kita belajar dari Maria dari Betania. Ya, Maria dari Betania, Yohanes 12 ayat 3. Ya, Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya, cinta kepada Yesus sering terlihat boros di mata dunia, tetapi indah di mata Tuhan. Marta, ini minyak narwastu tuh mahal sekali harganya, pada saat itu tuh mungkin 1 tahun gaji. Yang mahal banget. Ya, tapi perhatikan, Maria itu mengurapi bukan kepalanya Tuhan Yesus, tetapi kakinya. Coba bayangin ya, ibu-ibu kalau beli parfum yang mahal, Chanel misalkan, apalagi tuh. Ya Ibu Diana tahu saya emang kurang hobi parfum, jadi nggak begitu tahu yang branded, ya kan? Semua parfum saya tuh dibeliin suami semua. Saya tuh nggak pernah beli parfum. Ya. Nah terus kalau pakainya tuh ngirit-ngirit dong. Kalau mahal pakai sedikit aja kan, tol sedikit aja. Enggak, shot, apalagi kakinya semua gitu. Enggak, ya enggak. Tapi Maria ini mengurapi tubuh kaki. Kaki itu berarti pakainya banyak. Dan itu tuh mahal banget, harganya 1 tahun gaji. Dia gak pernah hitung-hitung. Orang yang punya diperinlove sama Tuhan gak hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan, jangan sisa-sisanya. Amin. Nanti gue bangun pagi masak dulu, ntar dulu deh gue ketemu dulu sama tetangga, ntar dulu deh gue pergi dulu belanja, nanti udah malam udah loyo gitu baru berdoa. Ya kan? Ada ya orang tua gitu berdoa, ya saya berdoa tiba-tiba mulut saya ngaco katanya. Saya lagi kepengen mesin jahit, tiba-tiba Tuhan mesin jahit katanya. Loh lagi berdoa jadi ngaco, karena apa? Udah ngantuk ngomongnya jadi ngaco. Ya siapa punya pengalaman pribadi?
Jadi jangan kasih waktu Tuhan sisa-sisa, beri yang terbaik buat Tuhan, ya. Memberi dari kekurangan kita. Kekurangan itu tidak menghalangi kita untuk memberi, ya kan? Nah, Yudas itu mengkritik, itu pemborosan, ya. Tetapi Yesus berkata, ia melakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan, ya. Walaupun kelihatannya itu boros, ya kan? Tapi itu indah di mata Tuhan. Tuhan senang banget pemberian yang seperti itu. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Teman-teman. Teman-teman. Ya kan? Nah, Amin. jadi amin. Berikan yang terbaik. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya kan? Ayo melayani di sini hari ini doa ya. Besok doa pekerja, hari ini menara doa. Doa melulu. Ya kan? Atau hari ini hari ini kamu pelayanan ini ya. Kamu hari ini kamu masak pete ya, misalkan. Nanti kamu besok lagi kamu masak jengkol, giliran kamu lagi. Saya lagi yang pelayanan. Emangnya nggak ada yang lain yang dijadwal? Jangan hitung itu. Amin. Kalau dikasih pelayanan, puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya diberi kesempatan untuk melakukan yang indah di mata Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Jadi nggak ada lagi yang saya lagi. Emang nggak ada yang lain? Nggak ada lagi. Jangan hitung-hitungan. Amin. Berikan yang mahal buat Tuhan. Apa yang mahal yang punya saudara-saudari di sini? Apa yang mahal? Kasih sama Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya ya. Ciri-ciri orang yang diperinlove. Slide 6. Ya. Matius 22 ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Hati, ya tadi ada hati di sini, ada jiwa, ada akal budi. Ya, ciri-ciri orang diperinlove itu hatinya menaruh Tuhan jadi nomor 1, bukan nomor 2. Nomor 1, sekarang tes gampang. Bangun tidur. Yang dicari apa? Handphone. Hah? Handphone. Apa? Lebih keras lagi? Emang jujur, disayang Tuhan orang jujur ini. Tapi hari ini kita mau berubah ya. Kita mau diperinlove. Amin. Amin. Jadi ya kalau orang diperinlove, yang dicari apa? Tuhan. Nyanyi. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Aku boleh napas, aku boleh sehat, ya kan? Terus berdoa, Berdoa. ya kan? Terus apa lagi? Ya, jangan doa Tuhan berkati menantuku, berkati anakku, berkati beri aku, berkati pekerjaanku, kaku terus gitu ya. Tapi juga kita doakan juga semuanya. Dan juga habis berdoa, dengerin Tuhan ngomong apa. Coba kalau Rina saya ajak ngomong terus, Rina kamu sekolah di sini ya, Rina begitu Rina mau ngomong, Rina nggak bisa sini, nggak pernah dikasih kesempatan ngomong. Rina kira-kira betah nggak, punya hubungan yang baik nggak dengan saya? Tidak terjadi komunikasi kan? Padahal tadi dia udah nyanyi, ku terhubung denganmu, ya kan? Selalu, ya nggak terhubung sama Tuhan. Kalau nggak pernah dengerin suara Tuhan, maunya kita terus yang didengar. Amin. Amin. Harus dengerin juga dua arah, baru namanya ada hubungan. Teman-teman ada nggak yang telepon? Halo, bener begitu ada yang jawab enggak? Halo, ini nih. Semua orang kalau telepon juga ada waktunya ngomong, ada waktunya dengar. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi orang diperinlove itu hatinya nomor 1 Tuhan. Kemudian jiwanya, hubungan, punya hubungan bukan rutinitas, tadi udah dijelasin ya. Lalu yang ketiga, pikirannya, Tuhan lebih penting dari kekhawatiran. Ya, orang khawatir itu nggak bisa lihat Tuhan menurut saya. Teman-teman, saya pernah sakit GERD 4 tahun. Sampai begitu lama. Karena apa? Saya punya kekhawatiran yang besar akan penyakit saya. Karena saya biasanya sehat-sehat aja. Dan stamina saya itu cukup kuat,
ya, dalam melakukan segala aktivitas meskipun saya kurang tidur. Jadi saya stres banget waktu saya dikasih penyakit, dan saat itu saya nggak tahu penyakit GERD itu apa. Tahu nggak ibu-ibu, GERD itu asam lambung yang lebih parah dari asam lambung, yang dadanya panas naik ke atas, sesak tenggorokan, suara parau, dan sesak napas, dan itu dirasakan setiap hari, perut perih. Pokoknya sakitnya di sini, mana-mana deh pokoknya, ya kan? Setiap hari. Jadi itu kalau saya khawatir asam lambung naik, makin sakit. Kalau misalkan sakit, saya nggak mau mikirin apa nih, sakit nih, saya pikirin sakit saya, sama lagi asam lambungnya naik lagi. Jadi itu penyakit serba salah menurut saya. Dan kata orang-orang itu penyakit itu apa macam-macam ininya apa gejalanya, sensasi katanya, ratusan sensasi. Ya, nah. Waktu saya itu tidak mengutamakan mentingin Tuhan dalam hidup saya cuma mentingin kekhawatiran saya terus yang saya pikirin. Orang khawatir itu ciri-cirinya yang saya alami selalu browsing internet. Ya, kalau punya penyakit atau apa, apalagi sekarang ada chat GPT. Ini ibu tahu semua ya. Yang ditanya itu chat GPT, bukan firman Tuhan sekarang, ya kan? Ya karena chat GPT itu katanya bisa jadi sahabat saya, kata yang bicara dengan jujur katanya ya. Jadi firman Tuhan ini jadi kalah populer sama ChatGPT. Ya tapi nggak apa-apa, buka ChatGPT juga nggak apa-apa ya untuk persiapan sesuatu. Tetapi lebih dalam lagi kita harus renungin sendiri juga akan firman Tuhan atau yang kita dapat dari firman itu, Tuhan bicara apa itu harus kita renungin pribadi ya. Nah ketika saya merenungkan pribadi secara Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saya secara khusus ya tentang wanita 12 tahun sakit pendarahan. Kamu baru 4 tahun aja udah cengeng-cengeng kayak begitu ya. Ini 12 tahun dia gak pernah, dia selalu punya semangat cari Tuhan ya. Dan gak ada satu orang pun yang kasih semangat kepada wanita 12 tahun sakit pendarahan ini untuk cari Tuhan. Hanya ada semangat di dalam dirinya dia untuk cari Tuhan. Jadi kamu jangan mengharapkan suamimu, anakmu itu kasih kamu semangat untuk cari Tuhan. Kamu harus sendiri yang sakit harus bangkit. Kamu sendiri yang sakit harus punya iman. Kamu sendiri yang punya iman itu harus melangkah, bukan terus tidur di tempat tidur. Itu. Jadi di situ saya dapat rema dari firman, dan itulah yang membawa saya banyak kesembuhan. Ya. Jadi pikiran itu harus Tuhan di atas masalah kita, bukan masalah di atas semuanya. Amin. Itu yang saya alamin ya. Kemudian saya tutup dengan ini apa? Tanda cinta kita mulai dangkal. Ya, tanda cinta kita mulai dangkal itu apa? Kita udah malas berdoa, ya. Tidak lagi rindu doa, firman terasa membosankan, pelayanan terasa beban. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Tuhan tidak mencari wanita yang sempurna, Dia mencari wanita yang jatuh cinta lagi kepadanya. Mungkin ada di antara kita punya masa lalu, punya trauma, ya, punya kehidupan yang banyak pukulan istilahnya. Mungkin punya kesalahan di masa lalu, atau masih menyimpan dosa. Ya, ada itu sesuatu yang nggak sempurna dalam hidupnya. Saya mau kasih tahu sama semuanya, nggak ada manusia yang sempurna. Amin. Ya, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi Tuhan mencari wanita yang mau bertobat sama Tuhan, mau datang sama Tuhan, mau cinta Tuhan. Amin. Ya, mari saya undang pemain musik. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita mau sama-sama kesimpulan dari saya saat ini. Yuk teman-teman, saudara-saudari semua, jangan jadi penghalang. Kalau kita punya masa lalu yang kurang baik ya, karena Tuhan tidak meminta kita untuk sempurna, tetapi hanya meminta kita kembali mencintainya. Amin. Mari di dalam topik di Inlove ini kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, bukan dengan kasih yang kemarin-kemarin, ataupun di bulan yang lalu, ataupun di tahun yang lalu. Biar kita punya kasih yang baru sama Tuhan. Amin. Yuk kita berdiri, kita mau nyanyikan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything you love. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you, Lord. Deeper
di tempat ini boleh maju ke depan. Kita mau berdoa. Biar kita memulai pelayanan di tempat ini. Memulai segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih yang semula. Pertama saya undang dulu pengurus-pengurus